Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini saya ingin menanggapi meninggalnya salah satu prajurit TNI, yaitu almarhum Pratu Andi di Kupang ya, kalau nggak salah, yang bunuh diri karena konon calon mertuanya itu meminta uang 250 juta supaya ini tidak terjadi pada kita atau keluarga kita atau pada siapapun. Saya ingin memberikan pencerahan lah. Pertama, bahwa orang yang melakukan tindakan bunuh diri biasanya merasa kesal, dendam, sakit hati karena cintanya harus putus atau gagal kepelaminan. Pelajaran bagi kita adalah agama itu melarang pacaran, tapi hanya ta'aruf yang diajarkan. Kalau pacaran itu sudah menjalin cinta kasih. Kalau ta'aruf tidak. Ta'aruf itu hanya saling kenal mengenal. Ini cocok. Sama dengan kita beli mobil. Misalnya kita punya duit 100 juta. Nak beli mobil. Mobil ini baik apa tidak ya? Cocok apa tidak ya? Harganya sesuai apa tidak ya? Hanya seperti itu. Kita tidak sempat menggandrungi, menyayangi mobil itu. Karena dari awal kita merasa belum tentu mobil itu milik kita. Begitu juga dalam pacaran. Kalau pacaran seolah-olah mobil itu milik saya, belum tentu. Tapi kalau ta'aruf hanya sekedar saling kenal. Di sinilah kalau ta'aruf boleh secara bersamaan, 5 wanita pun boleh. Namanya ta'aruf, tapi bukan pacarannya. Nah, apalagi saya baca juga beberapa media online ya. Ternyata yang terjadi pada Pratu Andi ini, kalau menurut pengakuan pacarnya atau calon istrinya, kalau nggak salah inisialnya M ya. Di situ ditulis ada pengakuan bahwa sudah hamil anak dari almarhum itu. Nah, ini lebih repot lagi. Kalau pacaran jangan terlalu jauh. Kemudian sebelum akad nikah ini, istri ini ya, selain harus soleha, ya, harus baik, pahami budaya. Kalau calon istri kita orang Jawa, orang Sunda, itu kan nggak sulit, gampang-gampang aja. Kalaupun ada yang mempersulit, itu karena pribadi orang tua, tapi bukan adat. Ya, tapi kalau mau nikah dengan maaf orang Bugis, orang Sumatera Barat, orang Lampung, orang Bengkulu, orang Sumsel, nah, itu beda ceritanya. Makanya kita laki-laki kalau mau nikah dengan orang yang memiliki budayanya kuat, nah, kita observasi dulu. Kalau kira-kira kita tidak bisa mengikuti budaya, tidak usah pacaran atau ta'aruf dengan orang seperti itu. Cari saja yang mudah-mudah. Tetapi dalam budaya-budaya tertentu, kayak di Sumatera atau di Sulawesi, sebenarnya ada solusinya, kawin lari, selesai. Bagi orang tua juga, kalau anak sudah suka sama suka, sudah saling mencintai, apalagi mau menikah, sudahlah, jangan persulit jodoh anak ini. Ini pelajaran bagi orang tua ya. Saya banyak menemukan orang kalau melarang anaknya menikah dengan hanya permintaan yang tinggi, kita paksakan anak itu nikah dengan seorang saudagar yang punya duit sesuai keinginan mertua atau sesuai keinginan orang tua. Kalau anak sudah mencintai laki-laki lain, percayalah,
bodinya bersama suami, tapi hati bersama mantannya. Ini banyak rumah tangga berantakan nanti, Bapak. Tolong orang tua yang mempersulit anaknya nikah. Kalau bisa sih, kalau sudah terpaksa ya, ikuti aja lah kebanyakan orang Jawa. Tak mempersulit anaknya nikah, kecuali kalau calon suaminya orang kaya raya. Contoh, bapaknya miliarder, bupati, anggota DPR RI yang duitnya ratusan miliar, duit 250 juta, itu nggak ada apa-apanya. Tapi kalau tidak mampu, ini kabarnya peraturan di ini kan almarhum ini di rekeningnya hanya duit 50-40 juta, sementara mintanya 250. Ini kepada orang tua juga jangan terlalu tinggi ya. Tapi maaf ya, ini kalau betul berita itu betul seperti itu kan, berita ini belum tentu betul juga. Tetapi intinya kepada orang tua, kalau anak sudah suka sama suka, ya sudahlah. Berapapun pembelian dari calon suami, terima saja, relakan nikahkan anak. Tapi harapan saya, dalam masalah gagalnya pernikahan ini, sesulit apapun kita, tindakan bunuh diri, membunuh pasangan, atau putus asa, atau apapun namanya, itu tindakan yang kurang baik. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.